dengan kampung Ciumpleng itu ada sangkut pautannya enggak? Tidak bisa semuanya itu jodohnya itu masing-masing. Kalau ada jodoh ya mungkin berjodoh kan itu. Alhamdulillah namanya untuk kesatuan TNI Polri dipakai lambangnya. Katanya dia itu kelilit hutan 1 M berapa triliun mungkin ya Pak ya. Artinya Tuhan itu menciptakan makhluk itu sepasang-sepasang. Paham ya? Ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang hitam, yang putih, seperti itu. Dari Malaysia, dari Dayak, dari organisasi ahli wirid kan gitu, yang ahli kebatinan masuk ke sini. Kotor ini tempat, enggak tuh bilang kotor. Ini adalah tanah pusaka warisan Pajajaran. Di dalam makom Patilasan ini ternyata katanya tidak boleh mengambil bambu bakar. Patilasan Eyang Prabu Siliwangi, Prabu Seda Sang Hyang Sunten Jaya. Ini sumber mata airnya ya, Sirah Cipaku itu dari sini nih kawan-kawan. Ya, ini nih di balik bawah bebatuan ini ya. Ini sumber mata air ya di makom Sirah Cipaku yang ada di Dusun Ciumpleng ini. Dan ini, nah ini makom Patilasan Prabu Siliwanginya ini kawan-kawan. Kita gaskeun ngobrol-ngobrol bersama kuncinya di sana. Sok Pak, hati-hati Pak. Waduh, Masya Allah. Nah ini lingkungannya ya di makom Patilasan Prabu Siliwangi. Ya, kita coba ngobrol-ngobrol bersama kuncennya ya. Jadi Pak, Bapaknya atas nama siapa di sini namanya Pak? Panggilan sehari-harinya Pak Ayub. Ya. Karena orang manggilnya Pak Ayub yang dikenal, Mali Daryat mah nama KTP jadi kurang dikenal. Pak Ayub orang yang mengenal Bapak itu sebetulnya. Jadi di sini tuh Bapak sebagai pengelola, penanggung jawab atau napi juru fungsi Pak? Hal itu emang semua dibebankan kepada Bapak. Kan setiap karomah sebetulnya ada 2 petugas kalau bahasa aturan. Yang satu jupa, yang satu lagi juru ritus. Kan dibagi 2, ada jupa aja juru ritus. Yang satu juru pelihara sebetulnya, yang kedua juru rituasitus. Sebetulnya kalau tiap karomah itu berhubung Bapak tunggal, ya itu semua dikelola Bapak sendiri, gitu, seperti itu. Gitu. Terus Pak, ini masih banyak pengunjung ke sini Pak? Dalam hal itu alhamdulillah, karena mungkin semua juga sesuai petunjuk apa kabar dari rekan, apa yang udah berhasil kan gitulah. Masalah ini mah ya kembali kepada individunya. Semalam itu masih banyak yang yang ritual-ritual gitu Pak? Semacam itu emang dijalankan karena itu etika yang harus dijalankan untuk perjalanan karomah di sini. Seperti itu. Ini katanya selain karomah dari Patilasan Prabu Siliwangi, ini rame-rame di sini tuh ada pemujaan juga, betul nggak itu Pak? Oh iya. Dalam hal itu mungkin sebetulnya untuk pengetahuan umum karomah sebetulnya itu ada 2 hal, 2 sisi mata uang yang berbeda. Sebetulnya semua seperti itu, ya semua seperti itu. Karena dalam dalil Al-Qur'annya
dikatakan yaitu wallazi khalaqal azwaja kullaha. Artinya Tuhan itu menciptakan makhluk itu sepasang-sepasang. Paham ya? Ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang hitam, yang putih, seperti itu. Itu dasar, itu realita, semua seperti itu. Kembali ke situ. Dalam hal pertanyaan tersebut, emang tidak dipungkiri ada, ya, ada seperti itu. Di dalam hal tadi mungkin kita kembalikan kepada innamal amru biniyahnya, kepada niatnya, kepada individunya masing-masing, sesuai masalahnya masing-masing. Karena Pak Kucen hanya sebatas menjalankan sesuai permohonan tamunya yang ada. Kalau bahasa Sunda, tabagi kucen itu istilahnya ditanya nyari semua kan tadinya bahasanya. Biasanya tamu banyaknya hari-hari tertentu atau setiap hari nih Pak, ada hari-hari tertentu enggak? Untuk kali ini untuk patokan waktu ini di sini nggak ada hari yang dilarang, nggak ada, semuanya full lah ya, seminggu itu full, nggak ada hari yang dilarang. Kalau Pak Kunjen kan gimana ada tamunya kan gitu ya, bisa kan nggak ada bahasa hari ini, nggak bisa, nggak ada di sini, emang semuanya dipakai. Itu nggak ada hari yang dilarang, nggak ada di sini seperti itu. Menghubungi dulu gitu, menghubungi Bapak Kunjen. Iya, menghubungi bisa lewat ngobrol dulu, apa janji, apa lewat sekarang malah udah canggih lewat HP, seperti itu. Iya, seperti itu. Nanti ditulis di deskripsi aja Mang mungkin ya. Siap. Ininya nomor WA abahnya, siapa tahu rekan-rekan yang dari mana aja mungkin mau apa namanya berziarah ya. Begitu, iya, Iya, suka pasti. bingung gitu, dari kemana menghubunginya gitu. Pak, ini kan di dalam lokasi makam Patilasan ini ada berapa cagar gitu, ada berapa makom gitu? Untuk hal ini di internal lingkaran wilayah makom ini terdiri atas 3 situs makom. 3 situs. 3 situs. Kalau alih bahasa untuk masalah wilayah, ada wilayah depan, wilayah tengah, dan wilayah atas ujung seperti ya. Itu yang di depan ada situsnya, yaitu namanya yang Al-Muharram. Yang tadi yang pertama Ya, mungkin yang di bawah. pertama, ya. Oh, itu. Kalau Ya. istilah bahasa perumahan apa rumah gitu, itu namanya penjaga depan, penjaga di depan. Berarti dari arah Pos. sana depannya. Iya, emang di sana Posnya dulu itu di mah. sana. Kita pos pertama. Ini untuk tujuan pos kedua, ada itu yang ketiga. Yang ketiga yang tadi ada Yang di sawah atas. itu. Ya. Ya, yang pertama yang Al-Muharram boleh dikatakan ya, yang kedua ini Petilasan Pajajaran yang Prabu Siliwangi ya. Semua ada di Tatar Sunda, ada Petilasan 10 itu. Ya, Pajajaran itu ada, di Kuningan, di Banten pun ada. Di Sancang apalagi tempatnya. Iya, banyak ya, Pak. Banyak, Majalengka ada. Tampomas pun itu adalah perjalanan Pajajaran. Yang di Tampomas itu ya, yang dari Galuh, Ciamis kan gitu. Itu yang Prabu itu kalian Ciamis sebetulnya. Kalau yang di sini itu ada sambungannya ke Galuh. Iya, dari Ada Galuh ya. Pakuan dan Pakuan Pajajaran. Lanjut yang terakhir ke Sumedang Larangan, itu perjalanan ya. Makanya mahkota Binduk Nasi dikasihkan dari Pajajaran ke Desa Ulun ya, ke Sumedang, karena ada perjalanan awal bahwa Pajajaran itu ada sangkut paut dengan Sumedang Larang, baik kekeluargaan maupun kekerabatan. Seperti itu dasarnya yang diketahui dari sejarah. Begitu. Ini nih Pak, mau tanya nih Pak, ini yang rada-rada ramai, ini rada-rada sensitif. Katanya di sini monyetnya bukan monyet biasa aja, itu betul nggak sih? Iya, iya. Untuk hal itu yang tadi kembali kepada keyakinan sebetulnya. Kan kalau bahasa di luar kan biasalah ya, namanya di luar. Kalau internal secara sakral kayak yang tadi, tidak ada yang mustahil. Paham ya? Tuhan ciptakan sejadi ada dohir, ada batin kan seperti itu. Jadi emang makhluk kasat mata ada, seperti itu yang dikatakan. Kalau disinkronkan dengan sejarah pewayangan ya, yaitu kan ini kesepuannya Eyang Semar ya, Eyang Semar ya, itu tokoh utama dalam pewayangan. Kita sinkronkan dengan sejarah pewayangan, ada nama di pewayangan Eyang Hanoman Putih, ada Eyang Manar Putih, ada kan di pewayangan itu ya. Kita itu kan sejarahnya, apa hal tersebut kontroversi enggak di dalam cerita tersebut, gitu aja pertanyaan Pak Kuncen. Dalam hal tersebut Hanoman itu kontroversi enggak, istilah peran antagonis apa, melankolis gitu, seperti itu kan. Kita tahu Hanoman itu bukan peran antagonis, melankolis, tidak radikal, itu masuk ke wilayah apa yang itu golongan isi itu teh si gareng teh
anu marta Cepot. nya si cepot eta teh nyambung eta teh. Mm-mm. Aya kan aya Sobali aya Sugriwa kan di dinya. Mm. Itu kan kalangan Ajang Hanuman tuh. Itu kalau bentuk sakralnya seperti itu. Kalau dibawa ke pewayangan dalam hal mistisnya emang ada ya itu mengkental dari dulu ya Pak. seperti itu. Kembali kepada keyakinan itu Keyakinan kan gitu. masing-masing. Ya, tadi yang kita kasih kayaknya sepertinya biasa-biasa aja, maksudnya Itu yang dohir, binatang gitu ya memang. yang dohir itu Oh gitu. seperti itu. Jadi memang ada ya. Ada. Karena ini ada sangkut paut dengan perjalanan Eyang Prabu. Kemanapun Eyang Prabu pergi dia ngikut. Oh begitu. Iya, kalangan itu ngikut. Makanya nyambung ke Pelangon, Cirebon ini sebetulnya. Kan di Cirebon ada Eyang Hanuman. Jadi ibaratnya itu monyet itu katanya dulunya itu adalah prajuritnya Prabu Siliwangi mungkin. Bisa Mbak. jadi. Bisa jadi itu, ya. cuman dalam bentuk kasat mata, Benar. dalam bentuk batinias, dalam bentuk sakral. Karena yang perlu tahu sini rohnya sakti, baru sadur minaroh kalau bahasa Sunda. Nah Pak, maaf nih dulu katanya ya di jalur paling atas nih, tiap malam Jumat Kliwon nih misalkan ya, Iya. pas bagian atas katanya suka wangi melati, bunga melati, terus nanti kayak menyang gitu, terus kayak melihat kalau tidak salah itu ya, pernah lah gitu ada orang sini gitu bilang pernah ada yang sujud katanya, itu betul mungkin adanya ya. Itu apa secara kasat mata apa di luar bawah sadar gitu istilahnya, apa gitu emang ya. nyata itu cerita tersebut. Ya kalau masalah cerita itu dia bilang sendiri, tapi banyak suka ada aja gitu yang ngomong seperti itu katanya. Terus banyak uang juga Pak ditabur-tabur di tempat kayak gini, tapi yang bagian atas gitu, yang atasnya gitu. Yang di Sawung itu tadi. Ya mungkin itu ya yang di Saung. Dah dulu mah emang itu di Saungan Pak ya. Saungan emang dulu. Oh, baru-baru ini di Saungan teh. Emang udah lama sih. Oh, Kalau udah awal-awal emang terbuka. Gitu. Udah cuma satu itu ya, nggak ada lagi gitu. Mungkin itu bisa jadi itu perjalanan zaman orang tua bapak lah ya. Ki uyut bernya kalau Ki bahasa uyut. bapaknya. Itu bisa terjadi karena sebelum teknologi jalan mungkin manual kan semua itu sebetulnya. Kalau dulu kan, kalau sekarang ya banyak kayak gini ya lain lagi kan gitu. Itu emang terjadi. Pasti ada aja lah gitu Bang, gitu mah nyapanya. Nah, saya juga dulu pengalaman nih Pak, punten we mah. Saya misalkan saya juga sebagai orang sinilah tahulah gitu banyak. Dulu pernah ada orang Jawa, Pak. Jauh-jauh dari Jawa datang ke sini, Pak. Katanya dia itu kelilit hutang berapa 1 M berapa triliun mungkin ya, Pak ya. Dulunya dia mempunyai showroom mobil. Akhirnya ketemulah makam ini. Entah dari mana kok bisa nyampe ke sini gitu, Pak. Tapi kemungkinan besar kata dia itu adalah dari mimpi. Kok bisa sampai ke sini? Dan akhirnya dia bela-belain sampai tiap malam Jumat itu, malam Jumat Kliwon khususnya mungkin dia datang terus tiap hari ke sini. Itu pengalaman ya. Iya, pengalaman tamu ya. Tamu. Ya. Mungkin dalam hal tersebut yang tadi itu ini sifatnya sakral, bisa di luar nalar manusia. Sakral itu bisa di luar nalar. Iya, betul. Di luar akal, di bawah akal. Dalam bahasa perjalanan mungkin dia itu ada sambungan lalu secara batinia. Kalau udah ada sambungan secara batin otomatis kayak setrum kan gitu di luar akal dia. Seperti itu karena dia kondisi keadaan aja punya niat seperti itu, di dalam niatnya ini dia keadaan seperti itu punya niat ya sebetulnya. Makanya di sini mungkin secara sakralnya nyambung kan gitu. Kalau bahasa Pak Kuncen kan kalau dalam ikra sing aya dina milikna, sing aya dina jodona, sing aya dina bagian, sing aya dina warisanana, eta bahasa ikra Pak Kuncen. Untuk urusan hal seperti itu kan gitu dalam bahasa seperti itu. Jadi tidak bisa semua orang ya Pak ya. Tidak bisa semua itu jodohnya itu masing-masing. Iya. Kalau ada jodoh ya mungkin berjodoh kan itu. Kalau nggak ada jodoh ya wayahna berarti kan gitu. Yang tadi itu kan berpasang-pasang tadi. Tidak mutlak semua ke sini, tidak. Mungkin di tempat lain kan itu perjalanan ziarah seperti itu. Ini selain orang Sumedang ada juga yang datang dari luar daerah Pak? Untuk hal ini bukannya ini sesuai pengalamannya dari Malaysia, dari Dayak udah masuk sini. Sampai dari luar negeri. Masuk. Sejak Bapak yang ini Ya. Masuk. Sudah terkenal
Oh, ke luar negeri ternyata ini ya tempat. Ya. Malaysia kan bahasanya sama ya, Iya, Melayu ya. Oh, Melayu iya. Masih satu rumpun. dari Pati seberang juga Palembang lah saya terjelas, Jawa pun banyak, semuanya sama seperti itu. Semua juga mungkin dari perjalanan tadi, bukannya ini kan kalau bahasa kita mah pebeja-beja emang seperti gini ya, bukan dari Pak Kuncen nggak mengiklan kan enggak, nggak mengiklan tempatnya nggak boleh, itu melanggar aturan etika. Kalau mengiklan berarti Pak Kuncen usaha tidak ada, Pak Kuncen nggak boleh. Memang nggak boleh namanya. Jadi tidak mengundang Pak Kunci, itu semua datang sendiri. Alhasil mungkin secara kesakralan ini mungkin itu aja seperti itu. Tapi untuk saat ini masih ada gitu yang nginep di sini enggak, Pak? Untuk hal itu berbagai macam tujuannya, karena sirkulasi kehidupan itu tidak mungkin hilang lah ya, keyakinan banyak. Banyak yang dari organisasi ahli wirid kan gitu, yang ahli kebatinan masuk ke sini seperti itu. Nginep juga di sini. Nginep di sini malam Jumat, apalagi Jumat Kliwon dipakai. Karena dia punya keyakinan. Pakai samak mungkin Bah kayak gini ya, Pak. Sini Tidur mungkin. itu. Kalau dulu kan ada saung di sini ya. Saung itu nanti mudah-mudahan lah, doain dibikin saung kita biar enak lah. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Duduknya biar enak kita. Cai caket dah. Kalau yang nginep-nginep ada tempat gitu. Ada tempat untuk sembahyang Jadi apa sembahyang ini boleh. buat sholat biasanya. Buat sholat. Enggak dibilang kotor ini tempat. Enggak tuh bilang kotor, enggak bisa. Ini adalah tanah pusaka warisan Pajajaran. Udah gitu aja kita mah. Ini warisan Pajajaran ini. Karena ini perjalanan yang Prabu dulu sini. Karena ini dulunya betul hutan belantara. Ini 7 hektar sebetulnya kalau bahasa dari awal wilayah. Berhubung pemukiman karena ini tanah tidak bertuan, ya udahlah namanya penduduk kan gitu. Seperti itu. Dan katanya dulu juga pernah bilang nih Pak, di sini itu di gambarannya ini teh adalah keraton gitu Pak. Seperti itu. Keraton. Secara secara halusinasi ya. Itu kan pernah ditayangkan di Trans 7 ini bahwa rumahnya panggung. Ini teh. Panggung dulu. Itu secara kesakral. Kalau normal mah kan asal biasa we kan dilihat buka aura batin, gitu. waduh. Buka aura batin ini mah. Gitu. Iya. Dibuka aura Ini batin. batu-batu sebetulnya bukan ini, kalau dibuka aja di pohon tumbuhan batu semuanya. Ini bunyi semua kalau masuk. Kalau masuk ke ranahnya. Kayak di Gunung Padang, gamelan ini. Ini yang batu-batu itu Pak. Batu semua. Batu semuanya Pak ya teh. Di bawah batu eta teh sumber mata air. Bisa jadi di bawah timbunan tanah pun batu ke bawahnya nih. Batu semua. Nah Pak, ini ya Pak ya. Mohon maaf ini saya mau bertanya tentang masalah makam ini dengan kampung Ciumpleng. Itu ada sangkut pautannya enggak sejak waktu ada pergeseran tanah itu, ada sangkut pautannya enggak? Secara mitosnya apa secara alamiahnya? Ya bisa disebut secara mitos lah, mohon secara mitos. Untuk secara mitos, secara bahasa negatif aja kita ya. Mungkin kata orang tuanya banyak aturan etika yang dilabrak. Sebetulnya ke sana. Ke sana. Iya betul etika yang dilabrak di sini itu kembali ke sana. Karena aturan leluhur kita mungkin nggak begitu, ternyata yang sekarang begitu. Itulah sanksi. Jadi sanksi ke sebuah satu perkampungan akhirnya. Ya. Bukan supata, mungkin sanksi dari perjalanan tadi. Berarti kalau yang area ini tidak terkena, tidak? Ini tidak terkena, cuma ada sebagian di bawah tuh. Oh, di bawah saja. Di bawah. Labil tanahnya. Untuk ini enggak ya, aman ya Pak ya? Aman untuk pusat ini. Padahal ini retakannya ya Pak. Iya. Sesarnya mungkin ya di atas ya, itu pas di bawah pohon apa itu teh? Caringin ya? Kiara. Ya kan itu sesarnya kan? Ya. Di atasnya itu kan sesar sampai ke kampung sana. Tapi ke sini enggak gitu. Ini ke makam ini coba lihat kawan-kawannya. Sini dilewat ya. Iya, enggak ada yang anjlok atau rubah, Masya Allah. Ciri khasnya situs yang Prabu itu semeter lebih. Itu dimanapun sama ciri khasnya. Batunya gitu. Tingginya 1 meter lebih. Yang Prabu pokoknya tinggi.
Ciri khasnya seperti itu. Masya Petilasan yang Allah. Prabu. Ada artinya nggak Pak? Ada arti khususnya nggak? Kenapa tuh? Maksudnya Ya beda dari yang lain gitu. kan tahta lebih tinggi, itu kembali kepada tahta, tingkat tinggi ya. Tahta kan raja, raja itu mahkota. Allah ya Allah kalau bahasa dalilnya, Tuhan itu maha tinggi, dia meninggiinnya kan seperti itu kalau bahasa Qurannya. Ini penguasa Tatar Pasundan. Kalau kata orang Majapahit itu, makanya Pasundan gak bisa dikuasai ku Majapahit mah. Eta mah dia pitaloka mah politik. Waktu perang Bubat itu, Iya. sebetulnya nggak nyerah sih sebetulnya, cuman politik dia salah. Ya itu musuh di kandang sorangannya dibombardirnya, ayolah. Makanya itu Gajah Mada moksa dari kesalahan tersebut. Itu sejarah. Gitu. Makanya udahlah orang Jawa ulah itu ke orang Sunda dari situ itu hanya sebatas sejarah saja. Sekarang udah NKRI KTP-nya. Gitu aja. Alhamdulillah namanya untuk kesatuan TNI Polri dipakai lambangnya. Iya, Siliwangi. Yang macan dipakai. Untuk sekolah perguruan ada Unsil, ada Unpad kan gitu. Ada Universitas Pasundan itu masuk sebetulnya. Ingat Pajajaran sebetulnya. Kan gitu. Kita itu bagus itu semua. Bagus itu ya. Yang para buris. Nah, waktu ini Pak ya, selama Bapak jadi kuncen di sini ya, juru kunci, itu pernah bermimpi nggak Pak? Bermimpi di lokasi sini tentang Dalam ini lah bukan bermimpi aja, bisa masuk halusinasi kalau untuk pribadi pekuncian kan gitu. Cuman itu ada istilahnya ada rahasia pribadi sebetulnya. Karena disambungkan juga bukan nyambung sama luar lingkaran pekuncian. Karena tugas juru kunci itu dimanapun itu pemegang kuncinya, juru kunci itu kuncian. pasti ayah we lah Iya. gitu Pak. Pemegang kunci itu bisa buka sareng bisa nutup, eta tugas tukang kunci kan gitu. Istilah sakarananya bisa aja mau pahaman daya di juru kunci jadi taruh teh emang taruh gitu nya. Cuman nggak bisa diopen ke pihak lain kan gitu. Cuman itu terjadi kan gitu nya. Terus gitu. Masalah itu namanya beda juru kunci itu sembarangan. Faktor genetiknya keturunan tidak bisa, yang lain tidak didemokrasikan kecuali terpaksa keadaan. Diuyut ke aki ke bapak kan gitu. Jeung kudu turun ke anak lelaki ulah kaselang ku anak awewe. Eta etika juru kunci. Sama semua itu karena kekuatan gen itu ada di pihak laki-laki. Tahta itu seperti itulah. Kalau bahasa juru kunci seperti itu. Menang di mung-mung kieu mah tetep dawuh mah. Itu bisa aja jadi bisa kan gitulah. Ada yang nonton nanti juga. Kesakaralan juru kunci seperti itu. Udah ahli bicara atau ahli dalil dan mau bisa. Teu aya tah teu aya ieu gitu. Teu aya dawuh, teu aya faktor gen gitu. Mau masuk kan gitu. Tapi teu bisa dipilih oge aya nu kieu mah kan tadi teh tetap masuk. Seperti itu hukum alamnya seperti itu. Jadi Udah ada SK gitu ya. surat keputusannya kan gitu. Jadi kunci itu kan dilindungi sebetulnya. Dilindungi iya. Ada perlindungan hukumnya ada. Iya. Ada. Karena bisa disangkut pautkan sareng dukun. Artinya antara dukun juru kunci sang panarosan ada beda nya. Panarosan mah tegaduhan karomah pahamnya. Juru kunci mah nyepeng situs karomah itu juguru kunci kan ya. Oh iya, betul. Nya panarosan itu bisa jadi juru kunci tapi juru kunci bisa berubah jadi panarosan, itu istimewanya. Banyak tak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan saya mendengar dulu ya kisahnya ini bahwa di dalam makam ini, di dalam makom Patilasan ini ternyata katanya tidak boleh mengambil sedikit pun gitu ya. Paranting apa-apa. Ya paranting atau apa namanya bambu bakar gitu gak boleh ya. Akibatnya katanya bisa kebakaran rumahnya gitu Pak. Betul itu. Untuk pengalaman terjadi emang betul ya, karena mungkin kesakaralannya masih tinggi di sini. Kesakaran untuk kesakaran dan keyakinannya berhubung mungkin yang tadi perputaran zaman, hal itu kadang-kadang diabaikan, salah gunakan mungkin. Sebetulnya tujuannya positif sih untuk keadaan alam sebetulnya. Kita Iya, menjaga betul. alam. Iya, betul. Kalau sekalipun kan tangan manusia itu tangan jahil. Angges dibere sasiku kan yang sadepa.
Kan Iya. gitu itulah manusia. Siap. Mm. Kalau udah dikasih kesempatan ya udah pasti rusak tatanan habitat ekosistemnya di sini. Iya, Masya Allah. Ke sana positifnya. Ya, mohon. Hatur nuhun pisan Pak ya. Ya, siap. Mm-mm. Sehat selalu Bapak nak. Ya, mudah rezekinya panjang umurnya. Ya, mangga dikantun Pak. Ya, santai. Assalamualaikum. Salam. Ya. Oke, baik kawan-kawan, mungkin cukup sampai di sini ya. Petualangan saya yang ada di Makom Patilasan Eyang Prabu Siliwangi. Makom Sirah Cipaku yang ada di Dusun Ciumpleng, Desa Cinangsi, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Akhir kata saya pamit undur diri ya kawan-kawan. Ambil sisi kebaikannya, buang sisi keburukannya ya kawan-kawan. Dan saya akan kembali melanjutkan petualangan saya di tempat lokasi lain ya. Ikutin terus perjalanan saya kawan-kawan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kawan-kawan, saya penasaran nih yang bagian atasnya. Coba dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah ini kawan-kawan ya. Masya Allah ya. Itu batunya ya. Agak gelap kawan-kawan. Di bagian area atas ini ya. Masya Allah.